Damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi salve. Semoga sekalian bersuka cita dan berbahagia. Terima kasih untuk kehadirannya pada kesempatan ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan lanjutan setelah UTS ya. Dalam pertemuan kita tidak banyak, jadi tadi saya udah minta dengan ketua kelas ya. Silakan, kita harus ada online. Saya tetap bersedia melayani online ya di waktu malam saja ya, lebih enak, fleksibel ya. Setelah kalian mendengarkan dongeng dari saya kan enak tidur kan begitu. Ya kan, minimal saya bisa dikenang kan. Oh itu Pak Yakobus Julianelis tuh dulu dosen saya kan begitu. Ya kan, jadi ada suatu momen yang bisa kita lalui. Makanya nanti setelah selesai kita mata kuliah ini, saya tidak lagi manggil kalian itu, saya ubah grupnya menjadi sahabat. Nah, sahabat, kita bersahabat gitu. Ya silakan jangan keluar, kalau keluar ya saya nggak dapat informasi-informasi yang menarik. Baik, mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Hari ini kami merayakan pesta seluruh orang kudus yang telah Engkau pilih dari dunia ini, yang telah mengikuti Kristus, turut kehendak Kristus. Kami merayakan pesta orang kudus kami. Semoga orang kudus kami mendoakan kami, agar kami dapat menjadi pribadi yang baik, benar, kudus di hadapan-Mu. Dan yang paling utama, kami para orang muda ini mau melayani. Kami semakin rajin dalam beriman, roh kami bernyala-nyala, dan juga kami mau melayani Tuhan. Dan berkatilah kegiatan kami hari ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi hidup kami. Semua roh ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Hari ini adalah mobilitas sosial dan perubahan sosial ya. Seperti yang kalian lihat di layar itu ya. Saya tidak memberikan langsung materinya, tetapi kalian harus mencatat ya. Karena memang biasa begitu saya, supaya kalian terbiasa ya mengandalkan catatan ya. Kalau kemarin itu kan karena baru ya. Ya, mobilitas sosial dan perubahan sosial. Nah, tadi saya sudah mencontohkan yang disebut dengan mobilitas sosial. Saya ketemu dengan Pak Basuki, dosen dari itu, langsung saya melakukan mobilitas sosial ke sana. Saya tidak langsung ke sini, saya mobilitas sosial saya ke sini dulu. Saya tegur, saya cek kelasnya gimana, itulah mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah suatu kemampuan dari diri kita untuk bergerak ya dari titik A ke titik B ke titik C, dan itu pengertian sendiri ya. Saya menghargai pengertian sendiri. Maka dalam nanti kalian membuat diktat kalian itu, kalian buat pengertian sendiri. Baru kalian bandingkan komparasi dengan pengertian orang lain. Ya. Nah itu dia. Dan ada perubahan sosial. Setelah semester, ujian tengah semester, ada perubahan sosial yang kalian akan hadapi. Seperti ini, ya. Mbak ini, dia pindah, atau kakak ini pindah dari ujung ke ujung. Itu adalah perubahan sosial, kan begitu. Saya tidak tahu mengapa, karena terjadi yang namanya dinamika. Ya kan, terjadi pergerakan di situ. Ya. Ada yang masih memang menyendiri, ya kan? Ada yang masih mau berbaur, ada yang masih tetap dengan kursi dan bangkunya. Perubahan sosial itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, transformasi kita. Apa yang dilakukan Yesus? Dia menjadi, ya, menampakkan dirinya. Tapi sebelumnya dia, kalau kita tahu dalam peristiwa terang, apa yang terjadi? Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya. Peristiwa terang yang ditambahkan oleh Santo Yohanes Paulus kedua, karena Santo Yohanes Paulus kedua itu sangat ya mengkhususkan dirinya untuk deposenda Bunda Maria. Dan siapa tahu bahwa seorang tukang gaib yang menjadi pembimbing rohaninya. Jadi kebetulan di Polandia waktu itu hanya tinggal satu pastor, lalu ada tukang gaib, dia itu semacam katekis jalan. Ya kan, dia paham dan dialah yang membimbing orang muda, sehingga ada satu menjadi paus, satu banyak yang menjadi biarawan-biarawati. Itu kan dia ya. Jadi kalian jangan pernah peran kalian itu kalian anggap tidak vital nantinya ya. Makanya ada yang disebut mobilitas sosial. Yesus bergerak ya, tapi bergerak itu dia dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu diberikan berkat oleh Allah sendiri ketika Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel lalu mengunjungi Elizabeth.
Kalau anak ini di dalam rahim Elizabeth itu melonjak kegirangan, itulah berkat. Makanya Elizabeth mengatakan, ya kan, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yang lagi ada yang mengatakan bahwa doa salam Maria tidak alkitabiah. Itu artinya orang yang tak mengerti. Ya. Jadi jangan sampai kita malah tidak mampu menjelaskan itu. Nah itu dia. Apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Dia pergi mengunjungi Elizabeth. Itulah yang disebut mobilitas sosial. 3 bulan dia di sana, kursus persiapan perkawinan, di mana masa melihat, merawat, ya mengatur rumah tangga, begini. Biarpun sudah biasa, tapi seorang gadis itu harus dia belajar dari saudaranya yang lebih jauh dan tinggal di situ 3 bulan. 3 bulan kursus, kan tidak ditulis, tapi dituliskan bahwa dia tinggal di situ 3 bulan kan, oleh Lukas. Itulah mobilitas sosial. Dan terjadi perubahan sosial. Apa itu? Setelah dia siap 3 bulan dia, ya kan? Karena sudah bertunangan kan, kursus persiapan perkawinan. Makanya perubahan sosialnya dia kembali lagi kan. Maka ketika dia ya sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, dia kembali lagi. Jadi belajar. Nggak mungkin kamu tidak belajar dari ibumu, bagaimana melayani suami, bagaimana melayani anak, membesarkan, ya kan? Belum tentu keterampilan ibu itu bisa tercatat semua. Ya kan, anak menangis begini gimana, nah itu terjadi. Jadi kalau kita tidak belajar perubahan mobilitas sosial dan perubahan sosial, kita akan menjadi orang yang gaptek. Sebenarnya teknologi itu apa sih? Teknologi itu adalah suatu cara atau sistem yang dibuat sehingga dia menjadi ilmu. Contohnya misalnya orang nugal, itu ada teknologi. Oh itu tak berteknologi, siapa bilang? Ya kan, dia punya teknologi. Teknologinya mungkin simpel, sederhana. Ya, misalnya dia hanya meruncingkan misalnya kayu atau kayu belian, ya kan? Misalnya kalau orang jangan sampai kalian tak tahu misalnya nanam jagung gitu, setelah dia itu dibajak, ya kan? Masih panjang, dibiarkan dulu. Setelah itu dikasih apa? Ya. Lalu setelah itu dia, ya, jangan bilang kalian langsung jadi ditusuk, tidak. Harus ada TA-nya, tai ayamnya itu. Masukkan bibitnya kan, ditijak pakai kaki. Ya, kalau enggak nanti, yang tahu kan masih tahu tuh. Ya, itu kan teknologi juga. Ya, tapi dia enggak tahu. Dia nantilah habislah dikais-kais sama ayam. Ya. Jadi mohon kalian sebagai guru agama, katekis itu harus paham juga. Jadi jangan sampai kita tidak memahami itu ya. Nah, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat. Nah itu, simple, detail, tidak perlu panjang-panjang. Ya, itu pengertian yang saya dapat, pengertian umum. Ya, ini bisa meliputi perubahan status. Ya, status kalian dari pelajar SMA menjadi mahasiswa. Peran kalian di sini ada yang menjadi ketua kelas, bahkan ada yang sudah dilibatkan di senat, ada yang dilibatkan dalam organisasi-organisasi. Ada yang kur, ada yang main musik, menari dan sebagainya. Ya jangan sampai tidak berperan, kasih dia peran. Ya Allah, jadi mahasiswa tak berperan. Oh di kampus jadi apa? Tidak pak mahasiswa, ya masa perannya ya mahasiswa. Dia peran ganda lah misalnya ya. Terlibat aktif di organisasi apa? Organisasi PMKRI kah? Organisasi Pemuda Katolik kah? Organisasi lintas agama kah? Atau berperan di lingkungan, berperan di gereja dan sebagainya ya. Jangan kalian tak berperan. Kita bukan menonjolkan diri, tapi harus punya peran. Kasih dia peran. Ya kan? Atau kedudukan sosial yang seringkali diukur berdasarkan faktor seperti status. Misalnya dia anak raja, anak presiden, anak menteri, anak gubernur ya. Kemudian status ekonomi. Oh dia anak pengusaha. Ya. Loh, kita kan anaknya dari petani pegawai lah. Lalu pendidikan. Oh kalian mahasiswa, ya kan, masa mahasiswa masih ngomong, ya kan, mulutnya banyak kebun binatang kan, nah seperti itu. Kemudian pekerjaan, nah pekerjaan kalian adalah mahasiswa, kalian ini bekerja, pengangguran terselubung. Ada juga yang mungkin bekerja part time, tapi hati-hati part time biasanya, ya kalau kalian dari awal memutuskan kuliah lah, tapi lebih bagus kalian kerja sambil kuliah daripada kuliah sambil kerja. Kalau dia jelas statusnya kawin, ya kan? Lebih bagus dia kawin sambil kuliah daripada kuliah sambil kawin. Paham ya? Kalau kuliah sambil kawin tuh pasti tak selesai. Kalau
kawin sambil kuliah, selesai ya. Tuh, itu jadi deh, kan? Nah, makin bingung dia tuh orang, kalau tuh seluas tuh. Dia mau nanya, mobilitas sosial dapat bersifat vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Ya, kita membuat tanda salib itu banyaknya singkat, dipotong salibnya. Sebenarnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Betul ya? Sampai ke pusar, kita potong sampai di dada. Kalian harus, ya bukan yang kemarin keliru, kurang tepat. Ya kalian udah belajar kan? Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh, soal itu masuk ke pusar, ya memang ke pusar. Betul ya? Sampai ada TikToknya Romo Argo tuh bagus. Nah, jadi yaitu naik atau turunnya status sosial, bisa naik bisa turun. Nah, jika kalian ada status sosial yang paling rendah itu adalah orang-orang yang berdampak hukum. Dulunya misalnya dia pejabat, lalu dia masuk, ya di pidana, lalu dia menjadi narapidana, itu bisa turun. Jadi status sosial orang bisa turun. Dan itu hati-hati ya. Status sosial kalian bisa turun. Tapi ingat, status sosialnya harusnya naik dari gadis menjadi ibu rumah tangga. Masa dari gadis jadi simpanan orang, turun status sosialnya. Ya enggak? Iya. Nah, jadi harus paham ya. Dari bujang lalu jadi simpanan orang, harusnya bujang jadi bapak Katolik. Jadi ibu Katolik, ya non? Inilah status sosial yang sering dulu di KP. Makanya saya tahu gitu kan. Bahaya ini. Dia sepertinya SPG, ya kan, service point girl. Refleks ya kan. Ya dipikirkan ya cowoknya, nggak punya cowok tapi pikirannya ke cowok terus, macam-macam. Saya bisa tahu siapa yang inilah yang kalau saya salah sebut, ya nggak apa-apa lah. Mungkin saya om dia kan, saya mau cari dulu. Seperti dari kelas ekonomi rendah ke kelas menengah atau horizontal, yaitu perpindahan dalam status yang setara, misalnya perubahan pekerjaan dengan status serupa. Ya, kalian bisa masuk sama-sama di PNS tapi bisa pangkatnya beda kan? Bisa jabatannya beda, ya nggak masalah. Ingat, jabatan itu tugas tambahan. Ya kan, pangkat itu gak diurus. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain ketika kalian tak punya jabatan. Yang penting udah status PNS atau status bekerja di situ. Bekerjalah dengan baik, karena pekerjaannya baik itu pasti diingat orang. Seperti tukang tukang jahit tadi itu. Okay. Jadi Santo Yohanes Paulus kedua itu bersaksi, kalau tidak ada tukang jahit itu, mungkin saya tidak akan dipanggil Tuhan menjadi baik. Karena cara Tuhan itu, nah itu. Ya. Makanya kalian harus mempertahankan iman tuh sampai titik darah penghabisan. Gitu ya. Jangan sampai seperti tetangga saya, Samson, kuliah agama, lah dia pula yang ngulu. Aduh, sayang. Ya terserah sih agama sih terserah, itu kan, ya kan kebebasan. Tetapi masa sih bukan tidak mau dengan bujang Katolik? Ya ada statusnya ya, bapak. Dia udah membuat namanya benteng Takeshi. Ya benteng Takeshi, paham loh benteng Takeshi, jebakan-jebakan kan? Benteng Takeshi pernah nonton? Yang depan, waduh, enggak pernah nonton dia. Ya kan, orang 100 orang berlomba, paling sampai final berapa orang? Ya kan? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, diantaranya yang pertama pendidikan. Ya? Belum selesai memang cepat lah kalian ngerti. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan status sosial. Iya, status sosial kalian naik. Masa sih mahasiswa pacaran dengan orang tak sekolah katanya kan? Tapi ya mau gimana? Ya beberapa kali KKN itu di perkampungan, tiba-tiba anak muda di kampung itu lalu suka dengan yang sarjana. Banyak terjadi di kampung mama saya, di kampung bapak saya, ya tidak apa-apa. Ya itu resiko. Nanti tiba-tiba dapat silai pula pergi ke Sanggau kan? Nah, ya silai ya? Nah, silai itu Lai, bukan gitu. Kalau orang Batak lai, kalau sini lai. Lai itu sana, sini lai. Suka sini orang nyebut lidah. Ya kan? Di sini bebas merdeka kan gitu.
Nah, kemudian yang kedua ekonomi, kemampuan finansial yang memungkinkan individu atau keluarga untuk naik ke strata sosial lebih tinggi. Wah, dulunya rumahnya reot, ganti gara-gara kebun sawit. Wah, rumahnya bagus, punya sepeda motor, punya mobil ya, tapi masih juga dapat KIP, ya kan? Kenapa? Karena statusnya tadi tuh, ya kan? Sedangkan yang PNS tuh tak boleh dapat KIP. Ya itulah keadilan yang namanya berdasarkan keadilan subjektif, bukan secara faktual. Dia punya truk, bapaknya punya truk 10, dia tetap masih dapat KIP karena bapaknya petani. Nah, ya kan? Yang dipoto danaunya kan begitu. Ini danau, ya kan, rumahnya saya di sini. Tapi kok anak ini pakai sepeda motornya yang bagus, ya kan? Dia punya perhiasan dan sebagainya. Punya perhiasan enggak ada, imitasi semua katanya kan. Ya, itulah yang terjadi di dunia yang serba digital dan instan ini kan. Kemudian 3, perubahan sosial dan ekonomi. Perkembangan masyarakat dan ekonomi juga menciptakan peluang untuk mobilitas sosial. Misalnya ketika teknologi baru menciptakan kebutuhan akan keterampilan yang sebelumnya tidak ada. Nah itu, sekarang keterampilan kalian apa? Nanti kalian bisa jadi mengajar melalui sistem digital. Kalian bisa jadi guru digital. Ya, kalian tak punya murid, tapi murid kalian murid digital. Jadi jangan pernah kalian sudah belajar ilmu pendidikan agama Katolik, maka saya ciptakan, saya pula agak benar saja. Saya mengajak kalian, mari kita membuat YouTube atas nama kalian. Ya kan, kalian bisa menjadi, ya kan, guru digital. Makanya kalau ada 46 orang ini, 46 orang jadi guru digital. Paham? Nah, mengajarkan ilmu agama Katolik yang baik sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Enak kan? Nah, nanti dilihat lagi YouTube-nya diperbaharui, ya kan? Kita mengajak kalian menjadi guru digital. Nah, guru digital itu bisa dibayar kalau kalian mempunyai banyak subscribe dan banyak yang nonton. Nah, kalau bagi saya tidak melihat itu, ya kan? Tetapi saya melihat penyimpanan datanya cukup meyakinkan dan menjanjikan. Bayangkan kalau kita simpan di Google Drive pun akan penuh-penuh video kita. Tapi dengan kita menyimpan di YouTube, setelah itu kita download lagi jadi kecil ya. Pertama yang 1 giga kita kirim bisa menjadi 100 mega atau ya menjadi kecil. Banyak yang ngompres itu apa bagus ngompres ke YouTube ya. Nggak perlu diedit, nanti ngeditnya, ya kan, ngedit itu lama pasti. Kemudian yang keempat, kebijakan pemerintah. Program sosial atau kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah juga dapat mendukung mobilitas sosial terutama bagi kelompok marginal. Nah, program transmigrasi ya, transmigrasi lokal, ya kan, pertumbuhan ekonomi dipusatkan di kecamatan dan kabupaten, membuat tempat-tempat sekarang perbelanjaan itu Alfamart, Indomaret ya, yang belum masuk Alfamidi, supaya untuk menahan Thailand Mart. Thailand Mart 2025 pasti masuk Thailand Mart. Karena era globalisasi. Udah tak ada MDG sebenarnya 2020 ya. Millennium Development Goals ya. 2025 itu udah keniscayaan. APTA sebenarnya sudah. Makanya kalian ya, Asian Trade, ya kan? A-nya apa tuh? Association. Nah, begitulah, kalau saya salah mohon maaf ya. Makanya kalian bisa membeli HP merek-merek bermacam-macam, mobil-mobil dari ini bisa berseleweran ya. Tapi era globalisasi 2025 ya nanti tiba-tiba ada Thailand Mart. Makanya Indomaret dan Alfamart yang punya lokal Indonesia itu cepat mau membanjiri kecamatan-kecamatan sampai di tingkat kecamatan, bahkan kelurahan udah ada Alfamart, Indomaret. Bayangkan itu, ya kan? Karena bisnis itu yang paling beli rokok di situ, minum kopi di situ, bahkan ada yang jual sayur di situ, ya. Ada Alfa sayur tuh. Belum ada di sini, belum. Nanti dia ada kalau udah banyak kompetisinya. Itu kan semacam franchise, ya. Nah, di situ Indomaret, tak lama situ Alfamart. Kalian lihat lah, lama-lama sama Indomaret, Alfamart, habis ya. Dan ya resiko. Makanya yang mau jadi pedagang itu harus bergabung dengan sistem seperti itu. Nah itu tadi. Dan ada program-program sosial. Kalian lihat tuh, jual teh jumbo itu kan sebenarnya program sosial. Bagaimana dia dibuat semacam kemasan, ayam geprek semuanya, dia kecil. Harganya mirip-mirip lagi. Di sektor mahasiswa juga seperti itu. Di level mahasiswa ini kalau ayam geprek 15.000 pasti tak laku, yang dicari 10.000, walaupun tiren misalnya. Ya kan? Ayam mati kemarin atau ayam bangkai kan?
Kalau kalian mau tahu ayam bangkai, kalian makan tulangnya. Kalau tulangnya berbau, berarti ayam bangkai. Tesnya begitu ya. Kalau nggak berbau, berarti ayamnya segar waktu dipotong. Ya, paham nggak? Kalau udah mati, itu kan dia kan harus 24 jam harus diolah ya. Daging itu kan sebenarnya nggak perlu dicuci, dia udah bagus ya. Tapi sering dicuci akhirnya nggak manis lagi, nggak terasa. Makanya tuna itu diawetkan ya. Coba kalian nanti kalau makan tiren, kalian gigit tulangnya. Kalau tulangnya berbau, berarti tiren. Ya kan? Gitu ya cara ngetesnya. 10.000 enak nih tiren. Beli di mana deh? Oh, kalau saya makan tulangnya bau. Kalau yang asli saya gigit tulangnya, itu nggak bau ya. Karena ayam segar dipotong. Nah gitu. Nah, ya kan? Ya tapi terserah lah. Yang penting diolah kan gitu. Mobilitas sosial penting dalam memahami dinamika masyarakat karena mempengaruhi bagaimana individu memandang peluang hidup mereka dan bagaimana masyarakat secara keseluruhan dapat mengalami perubahan dalam struktur sosialnya. Perubahan sosial. Perubahan sosial itu dilakukan tadi oleh pendidikan ya. Ada macam-macam ekonomi juga dan sebagainya. Ya kan? Sama seperti sekarang kan. Perubahan sosial, mobilitas sosial kalian kan enak kan? Kalian tidak perlu lagi ngirim surat, ngirim apa dan sebagainya.